tentang mungkin dari apa namanya, dari pendidikan PJKR ya mas, selingkuh pendidikan PJKR. Kalau dari pendidikan dan pengembangan profesional mungkin latar belakang bapak sebagai pendidikan apa pak? Dulunya lulus dari UGM tahun 2021, terus kemarin mengikuti pendidikan profesi guru di UNES tahun 2023. Terus apakah bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Kemarin itu ikut PTG di UNES tahun 2023. Terus apa bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran? Kami belum mengikuti ya. Oh belum. Dari pendekatan pengajaran nih bapak, pertanyaannya, bagaimana sih bapak mendefinisikan gaya pengajaran bapak mungkin di pembelajaran SMP? Gaya pengajarannya ya seperti biasa, dengan apa namanya, sebelum mempraktekkan itu biasanya saya memberi kayak bola itu, bola basket ya, cara syuting dia biar cara tahu melakukannya gimana tanpa memberi contoh. Jadi contoh langsung dari anak-anak dulu, setelah itu dibenarkan evaluasi, terus kita berikan contoh yang benar seperti apa. Oh berarti dari siswanya dulu untuk mencoba dulu ya, nanti baru dicontohkan yang benar Biar mereka berpikir dengan contoh. Terus apa strategi bapak yang terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Strateginya yaitu dengan apa namanya, masalahan atau proyek. Lempar nanti skip nggak apa kan ya? Apa? Dengan PPL problem based learning. Oh Iya, PPL. PPL. Permasalahan, diberikan permasalahan dulu, bagaimana cara melakukannya ya. Terus biar bisa memecahkan masalah ya, praktek apa namanya, bola voli, juga bagaimana cara melakukan passing bawah ya. Bagaimana mereka memecahkan masalahnya biar bolanya itu bisa masuk. Jadi strateginya pokoknya PPL Iya, permasalahan gitu ya. Terus bagaimana bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Pendekatannya bisa menggunakan apa namanya, alat bantu atau video. Kan masing-masing ada yang bisa menangkap lewat video, gambar, atau dengan peragaan. Ya itu juga itu bisa diterangkan dengan jelas maupun jelas. Terus yang mungkin dari pertanyaan selanjutnya dari pengelolaan ya pak, pengelolaan kelas, bagaimana sih ya bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung untuk pembelajaran? Kelas yang mendukung dengan dalam pembelajarannya bisa dengan mengontrol siswanya. Seperti dalam berbaris itu kan kadang ada yang susah, yang paling bandel itu biasanya saya jadi patokan, disuruh mimpin biar bisa membariskan temannya bisa apa enggak, kalau nggak bisa ya bikin saya. Jadi latihan bertanggung jawab, bisa enggak dia dari siswanya dulu yang untuk memimpin dalam ya. Ini apa strategi untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Strateginya ya mungkin dengan pendekatan dan kata-kata dalam diri atau kalau misalkan dari luar ya bisa nanti berkaitan dengan
apa namanya guru pendamping atau guru wali nanti bisa bertanya apakah ada masalah dari keluarganya, orang tuanya, kan bisa mempengaruhi faktor pembelajaran juga. Terus bagaimana Bapak merencanakan dan berlaku disiplin di dalam kelas? Nah, terlalu disiplin bisa dengan ketika pembelajaran tepat waktu. Oh, Bisa kan itu. Ya, cuma itu doang. bisa terus dalam pengumpulan tugas tetap ada tengah waktunya. Terus lanjut lagi ke pertanyaan kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru atau staf sekolah? Dan dari guru ya biasanya dengan guru BK. Ya karena guru BK kan sering mengontrol pada peserta didik. Iya. Dan guru TU kan bisa mengabsen siapa yang sering berangkat. Jadi kan dapat laporan ketika nanti menjelang ujian. Setelah ujian nanti kan ada yang sering berangkat siapa yang dikontrol. Sama tiket yang Apa-apa sih mas? Di sini paling penting. Terus apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa atau wali murid? Ya dengan cara melaporkan kegiatan pembelajarannya hari ini si A mempelajari tentang genetik terus mendapatkan nilai di bawah KKN. Terus yang tidak berangkat ini ada ya nanti dilaporkan sama bisa lewat temennya kalau nggak punya HP sampaikan dari penilaian genetik tidak berangkat sama orang tua Bisa lewat teman ya karena kalau nggak Terus bagaimana sih Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? jadi siaran banget sakit nggak sendiri kan sama punek jadi menangani konfliknya ya bisa kalau kita bisa disesuaikan antara kejadian bisa ambil temannya dari sekolah Jadi mungkin ada perantara mereka ini dari kepala sekolah untuk menangani konflik. Terus pertanyaan selanjutnya, penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? pemantauannya ya dalam nilai praktek terutama dia ya misalkan di penilaian terus ada yang belum bisa atau tuntas dia nanti dilakukan secara sendiri bukan kayak susulan kalau enggak nanti di akhir pembelajaran nanti kan itu bisa memakan waktu pembelajaran selanjutnya nanti ya diambil setelah dia nanti kan apa namanya digabungin sama kelas lain. Oh iya, Kalau di saya ampun. Apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar? nah, tindakannya ya misalkan kesulitannya di dalam pemahaman materi itu bisa kita bantu kesulitannya di pemahaman praktek atau pengetahuannya bisa menggunakan latihan soal kalau praktek bisa melakukan namanya praktek terus mencoba terus Tapi ada yang penilaian dari teori ya ini udah kan pengetahuan mengetes teori dengan cara ujian lisan langsung kan secara otomatis kan mereka menangkapnya lebih cepat jadi mungkin ada yang siswa yang lebih cepat dari pemahaman teori mungkin bisa jadi praktek atau
ada juga yang bisa teori mungkin beda-beda sih ya Pak. Beda-beda. Terus bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Penilaian pemantauan kemajuan. Pemantauan penilaian bisa dari hasil belajar di asas ya, bisa Di di tes mungkin banyak pengetahuan. oh ini dari kayak mungkin kayak apa ya, diambil dari pretest sama post test ya Pak. Itu Bisa kan sebelum pembelajaran ya SIP tes, SIP tes. Terus mungkin ini masih ada dua pertanyaan Pak. Keterlibatan komunitas mungkin apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah mungkin? ya kalau ekstra ya ada mengamuk pelakoli tentunya Di ekstrakurikuler. dari ekstra. Terus bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Mungkin bisa disebutkan itu Pak. Ya kalau di masyarakat ikut organisasi keagamaan Oh, ya di kansor cuma itu doang. ya. Jadi cuma keagamaan mungkin dari Kalau olahraga pernah ikut di lari. Oh, Lari kan ya, mungkin panitia lari juga ikut. dulu kali Pak. Terus ini pertanyaan jadi inovasi dalam pengajaran mungkin. Pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Bapak? Kalau dalam inovasinya ada satu rencana membuat poster dari Canva. Itu kan sekarang zaman teknologi. Saya ingin mencoba anak-anak membuat poster tentang materi-materi. Jadi kan lebih ada gambaran lah. Terus bisa dicetak hasilnya itu kan bisa dipresentasikan dipresentasikan ya Pak. karya mereka. Terus apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Bapak terapkan di dalam kelas? Untuk project ya kalau nanti Ada kewal dikat pada untuk project dalam pembelajaran kelas ada tentunya karena kan dalam kelas sulit untuk mengontrol ada pembelajaran terus sama dengan alatnya kan enggak mesti semua sekolah ada alat sarananya. Punya yang kurang juga. Ya aku ingin membuat project itu seperti contohnya apa namanya talak peluru itu kan sekolah cuma hanya dua ya. Itu nanti anak-anak projectnya membuat Udah terlalu bisa. mungkin dimodifikasinya kan Ya cuma itu doang Pak yang untuk project. iya betul. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas jawaban semua ini. Mungkin cukup sekian wawancara hari ini. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya Pak. Aman Mas.